Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini kita di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang menemukan informasi baru dari teks non-fiksi. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang makna kata dalam teks non-fiksi. Kali ini kita belajar menemukan informasi baru dari teks non-fiksi. Baiklah, untuk memulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum kita menemukan informasi baru dari sebuah teks non-fiksi, mari terlebih dahulu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan non-fiksi, teks non-fiksi. Ada yang tahu? Ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Terus, bagaimana ciri-ciri teks non-fiksi? Ya, ciri-ciri teks non-fiksi adalah yang pertama, memiliki ide yang ditulis secara jelas, logis, dan sistematis. Ciri yang kedua, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Yang ketiga, menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Setelah kalian mengetahui pengertian dari teks non-fiksi dan ciri-cirinya, marilah kita mencari informasi baru dari teks non-fiksi. Bagaimana caranya? Tentu saja yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut dengan saksama. Pahami betul kata demi kata dari teks non-fiksi tersebut. Cara yang kedua, temukan kata kunci dalam setiap paragraf. Kata kunci ini adalah kata yang dianggap penting dalam paragraf tersebut. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan berdasarkan teks yang ada. Yang keempat, tulislah jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat. Dari jawaban-jawaban tersebut merupakan pengetahuan baru yang ada pada teks non-fiksi. Sehingga dengan melihat jawaban-jawaban dari kalian sudah mengetahui isi dari teks non-fiksi. Lantas, bagaimana cara menentukan kata kunci pada sebuah paragraf? Ya, ada beberapa langkah. Yang pertama, mencari kata-kata yang diulang beberapa kali. Biasanya, kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di paragraf tersebut. Langkah yang kedua atau cara yang kedua adalah carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Cara yang ketiga, biasanya kata kunci diulang kembali tetapi diganti dengan kata ganti dengan maksud agar menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Jadi ada kata yang sebenarnya diulang tapi kemudian biar supaya hemat dan tidak membosankan seperti kata-kata yang diulang-ulang, maka kata tersebut diganti. Biasanya menggunakan kata ini, itu, dan lain sebagainya.
Berikut Pak Guru bacakan sebuah paragraf. Dengarkan baik-baik. Mari kita baca bersama. Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mengadakan Pawai Budaya Jogja dengan tema wayang. Pawai kali ini melibatkan sebanyak 1.200 peserta yang berasal dari 14 kecamatan. Tema wayang dipilih sebab wayang memiliki makna sebagai kisah yang mengisi kehidupan. Berbagai atraksi kesenian dipersembahkan oleh para seniman dan anggota masyarakat Yogyakarta. Bahkan ada juga peserta dari luar negeri. Mereka menghibur para warga Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan acara ini, diharapkan Yogyakarta menjadi lebih baik dan mampu bersama-sama mewujudkan kemakmuran bersama. Oke, dari paragraf tersebut, marilah kita mencari kata kunci. Oke, yang pertama kita cari kata kunci, kata yang diulang-ulang dan menggunakan kata ganti. Kita lihat Pawai Budaya Yogya atau Pawai Budaya Jogja. Pawai Budaya Jogja ini diulang menggunakan kata ganti, yaitu pada kalimat berikutnya. Pawai kali ini. Kemudian di kalimat berikutnya ada acara ini. Kemudian ada kata yang diulang, dan kata ini juga terdapat di kalimat yang memuat ide pokok. Tema wayang. Kalimat ini juga diulang lagi di kalimat-kalimat berikutnya. Selain tema wayang, kata Yogyakarta juga diulang berkali-kali, sebanyak 3 kali. Oke, kita temukan kata kunci, ada Pawai Budaya Jogja, tema wayang, dan Yogyakarta. Dari kata kunci ini kita bisa mengetahui isi dari paragraf tersebut. Paragraf tersebut pasti berisi tentang Pawai Budaya Jogja yang bertema wayang dan terjadi di Yogyakarta. Oke, dari paragraf tadi kita sudah menemukan kata kunci. Ada berapa kata kunci tadi? Ada 3 kata kunci. Dari paragraf tersebut kita juga bisa membuat beberapa pertanyaan, yang jawabannya tentu saja ada di paragraf tersebut. Pertanyaan pertama, siapa yang mengadakan Pawai Budaya Jogja? Kira-kira jawabannya ada nggak? Pasti ada. Yang kedua, apa tema Pawai Budaya Jogja kali ini? Pertanyaan ketiga, mengapa Pawai Budaya kali ini mengusung tema wayang? Ada lagi pertanyaan? Siapa yang bisa buat? Ya. Berapa peserta yang terlibat dalam Pawai Budaya Jogja? Ada yang bisa buat lagi? Oke. Pertanyaan yang kelima dari Pak Anwar. Siapa saja yang mengisi atraksi seni dalam pawai kali ini? Ya. Pertanyaan yang keenam. Apa manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Pawai Budaya Jogja? Oke. Dari keenam pertanyaan ini diharapkan nanti kalian bisa menjawab. Kita bisa menjawab berdasarkan teks yang ada. Jawaban-jawaban yang akan kita berikan merupakan informasi yang terdapat dalam teks yang kita baca tadi. Kita lihat jawaban-jawaban dari 6 pertanyaan yang baru saja kita buat. Dari 6 pertanyaan tadi kita bisa menjawab menggunakan teks yang baru saja kita baca tadi. Oke, dari pertanyaan pertama kita bisa menjawab yang mengadakan Pawai Budaya Jogja adalah pemerintah Kota Yogyakarta. Ada di kalimat pertama kalau nggak salah. Pertanyaan kedua,
Jawabannya adalah tema Pawai Budaya Jogja kali ini adalah wayang. Oke, jawaban dari pertanyaan ketiga, Pawai Budaya kali ini mengusung tema wayang karena wayang memiliki makna sebagai kisah yang mengisi kehidupan. Jawaban dari pertanyaan nomor 4, peserta yang terlibat dalam Pawai Budaya Jogja ada 1.200 orang. Jawaban dari pertanyaan nomor 5, atraksi seni dalam Pawai kali ini diisi oleh seniman, masyarakat Jogja, dan bahkan peserta dari luar negeri. Pertanyaan nomor 6 jawabannya adalah manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Pawai Budaya Jogja adalah Yogyakarta menjadi lebih baik dan mampu bersama-sama mewujudkan kemakmuran bersama. Demikian tadi 6 jawaban dari 6 pertanyaan yang telah kita buat. Jawaban-jawaban ini merupakan informasi baru yang kita peroleh dari teks bacaan yang telah kita baca tadi. Jadi, kita sudah menemukan informasi baru dari teks bacaan. Oke, mudah bukan mencari informasi baru dari teks non-fiksi? Dengan membuat pertanyaan dan jawabannya, kita telah menemukan informasi dari teks non-fiksi tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.